Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Muhammad Puguh Madani. Kali ini Puguh ingin berbagi cara atau tips buat teman-teman yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal, khususnya di obat-obatan. Stay tune ya teman-teman, saksikan sampai terakhir. Bye. Langkah awal yang pertama buat teman-teman yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal itu bisa mendownload aplikasi Si Halal di App Store ataupun Play Store. Setelah mendownload aplikasinya, teman-teman jangan lupa registrasi ya. Masuk lalu mengisi apa yang harus diisi seperti jenis pelaku usaha. Teman-teman bisa mengisi itu pelaku usaha sebagai pelaku usaha, lalu ada nama, email, dan password. Setelah sudah terdaftar atau verifikasi email, teman-teman bisa langsung login, masukkan username, email, dan password teman-teman. Setelah teman-teman melengkapi datanya dan masuk, teman-teman bisa mengetahui syarat dan alur pendaftaran sertifikasi halal itu di panduan atau registrasi. Klik aja di situ. Nah, di situ akan muncul dua pilihan. Yang pertama ada self declare dan yang kedua ada reguler. Bedanya apa sih? Beda yang mendasar itu kalau self declare itu program pemerintah yang dibiayai atau gratis. Kita hanya cuma mendaftar. Tapi itu untuk skala usaha yang kecil atau mikro. Sedangkan kalau mau yang besar, itu bisa mendaftar ke yang reguler. Nah, setelah teman-teman mengetahui syarat dan alur sertifikasi halal, teman-teman bisa pergi ke bagian sertifikasi, lalu ke pelaku usaha. Nah, di situ teman-teman bisa klik edit, lalu scroll ke bawah, dilengkapi bagian yang dirasa belum lengkap. Di bagian bawah itu terdapat seperti penanggung jawab, pabrik, lalu penyelia halal. Diwajibkan itu diisi ya teman-teman. Jika sudah diisi, klik tombol simpan, lalu balik lagi ke dashboard di sertifikasi, lalu pilih pengajuan sertifikat. Di situ teman-teman bisa memilih self declare. Nanti ada pilihan layanan, teman-teman dibantu mengisi kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pihak BPJPH. Setelah mengisi kuesioner atau pertanyaan, itu di bagian akhir teman-teman disuruh memilih produk atau apa sih yang akan didaftarkan jenisnya. Itu teman-teman bisa memilih. Kalau Puguh contohkan itu kayak obat-obatan, ya teman-teman memilih obat, lalu baru klik ke daftar. Setelah mendaftar, teman-teman balik lagi ke menu sertifikasi di bagian pengajuan, lalu diedit. Teman-teman coba periksa kembali informasi yang sudah teman-teman isi. Lalu jika ada yang kurang, teman-teman bisa melengkapi sesuai dengan panduan yang ada sampai di akhir. Teman-teman disuruh mengisi dan melengkapi data yang ada ya teman-teman, tentang pelaku usaha, biodata, pengajuan, bahan-bahan, lalu ada cara produksinya gimana, dan terakhir itu ada pernyataan teman-teman bahwa produk yang teman-teman produksi itu benar-benar halal. Selain teman-teman mendapat surat pernyataan, teman-teman juga mendapat surat permohonan serta surat jaminan produk halal atau SJPH, yang di dalamnya itu berisi tentang identifikasi jenis produk dan usaha teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah merasa semuanya udah lengkap, teman-teman bisa klik kirim, lalu cek di
bagian sertifikasi, klik status permohonan, itu permohonan teman-teman akan diproses dan diverifikasi oleh penyelia. Setelah sudah diverifikasi oleh penyelia, surat permohonan teman-teman akan dikirim ke komisi fatwa. Di komisi fatwa itu surat permohonan teman-teman akan dicek kembali dan akan diperiksa secara langsung oleh komisi fatwa dan disidangkan. Lalu bila sudah diperiksa oleh komite fatwa, itu teman-teman bisa cek kembali di bagian sertifikasi di surat atau pengajuan permohonan, itu akan berganti di pemberian sertifikat. Jadi teman-teman di situ akan menerima pemberian sertifikat berupa file digital atau soft file yang sudah ditandatangani oleh kepala dari BPCBH. Nah, di situ teman-teman juga mendapatkan ikrar atau STTD dan surat lainnya. Mungkin itu langkah-langkah yang bisa Pugu jelaskan tentang bagaimana cara mendaftar sertifikat halal. Oh iya, jika teman-teman ada yang bertanya, seberapa penting sih sertifikasi halal itu? Teman-teman sendiri kan udah tahu, Indonesia itu adalah negara hukum. Di hukum Indonesia, sertifikasi halal itu tercantum di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang bunyinya semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan itu wajib dan harus bersertifikat halal. Tujuannya apa sih sertifikat halal itu? Yang pertama itu menjamin teman-teman kalau membeli barang atau produk sesuatu itu udah terjamin, kita ngerasa aman bahwa produk itu halal dan memberi pengetahuan kepada teman-teman tentang makanan yang boleh dimakan atau makanan yang halal dan tidak halal. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Pugu sampaikan bermanfaat ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.